Baik, pada video kali ini kita akan melanjutkan dari fitur user. Nah, di sini kita akan menambahkan fitur show data user. Oke, ini kita klik bagian user. Masih proses ternyata localhost. Bagian data kita hapus. Nah, di sini bagian data user. Jadi kemarin sempat ini, coba kita tambahkan dulu. Jadi di bagian delete itu masih ada yang kurang. Misalnya Ahmadi, kemudian username-nya kita samakan saja namanya Ahmadi, dan emailnya misalnya ahmadipatek@gmail.com, passwordnya 123456, dan dia sebagai administrator. Oke, data berhasil. Nah, di sini kita mau menghapus bagian ini, bagian admin. Misalnya kita hapus body. Nah, di bagian body ini ketika langsung ditambahkan dia user berhasil di delete, jadi langsung di delete seperti itu. Nah, itu kita perbaiki dulu agar nanti ada notifikasi untuk melakukan proses delete tersebut. Kita masuk ke bagian index, bagian dari user, di source, view, kemudian ada di bagian user. Nah, di bagian user ini bisa kita lihat di bagian row. Nah, di mana di tabel tersebut kita sudah membuat kemarin tabelnya. Nah, destroy user destroy yang bisa kita lihat di sini dulu. Jadi untuk root listnya php artisan root list. Nah, jadi kita memperbaiki ini dulu, ini masih kita tunggu. Nah, jika kita lihat di sini harusnya saya sudah menambahkan perintah JavaScript untuk menampilkan konfirmasi. Nah, ini harusnya tampil. Maksudnya di sini jika dia disubmit, maka harusnya ditampilkan apakah Anda yakin akan menghapus data ini. Nah, ternyata ketika ini harusnya ketika kita lihat dengan seksama, ternyata ada penulisan yang kurang tepat nih. Misalnya di sini bagian confirm harusnya konfirmasi harusnya Ctrl S. Nah, jadi cuma itu kesalahannya. Jadi saya lihat ternyata bagian itu. Oke, coba kita jalankan lagi sebelum kita masuk ke bagian show data. Nah, ini sudah tampil, kemudian kita hapus bagian adminnya. Nah, maka dia tampil apakah Anda yakin akan menghapus data ini. Nah, kalau oke, maka datanya terhapus, kalau tidak maka di cancel, berarti tidak jadi. Oke, coba kita oke dulu. Nah, datanya berhasil dihapus. Nah, ini sampai di sini sudah selesai untuk bagian delete dari datanya. Nah, sekarang kita akan menambahkan di bagian tampil data. Nah, jadi nanti di sini di bagian action kita tambahkan satu button lagi untuk menampilkan data tersebut. Caranya sangat mudah. Jadi kita tinggal cukup ini masuk ke bagian sini. Nah, ini ada bagian edit. Kita copy saja di bagian edit ini. Kita tambahkan setelah button seperti ini, atau kita letakkan mau di belakang atau di depan ya sama saja, nanti tergantung dari keinginan kalian mau diletakkan di depan. Untuk view-nya juga boleh. Nah, di sini kita tambahkan di bagian ini, yaitu dia akan mengarah ke bagian show. Nah, coba kita lihat di sini dari root list dari Laravel yang sudah dibuatkan di bagian controller, user controller. Nah, kita akan menggunakan di bagian root name yaitu user.show. Kita akan menggunakan ini. Jadi untuk URL-nya dia user/id. Gitu. Jadi kita akan menggunakan ini dan nanti dia akan masuk ke bagian controller.show. Nih, controller user controller show. Nah, itu nanti akan kita gunakan. Oke, jadi yang harus kita lakukan di sini di bagian edit ini, maka kita arahkan ke show. Nih, bisa kita lihat di sini. Kita klik kemudian kita show gitu. Nah, berarti sudah kan? Dan untuk ini adalah ID. Ini sudah sesuai juga untuk ID-nya.
Dan tinggal di bagian ini untuk bagiannya kita kasih misalnya bagian warning saja, atau gimana ya, ini kita rubah nih bagusnya, jangan pakai warning, pakai info. Kita pakai info saja supaya juga warnanya lebih bagus. Info kita bedakan. Dan untuk namanya ini coba kita lihat di bagian sini, kita cek lagi ya. Oh ya, kita kemarin membuatnya, Anda gak rasanya bagian info ya, admin LTE. Ini kita buka dulu di bagian open browse browse. Oke, di sini kita pilih di bagian elemen, kita cari icon. Nah, kita cari di sini Control F info, ada gak info? Oh, ada ternyata, mana ya? Kita klik. Oh, ini. Nah, ini ada bagian info, maksudnya informasi. Ini misalnya mau info ini juga boleh. Kita ambil yang bagian info aja ya. Oke, kayaknya sudah ketemu. Oke, kita gunakan yang info saja, Eva info. Nah, ini sudah, kita Ctrl S, kemudian kita cek lagi di bagian ini, di bagian project kita. Kita refresh. Nah, dia sudah tampil seperti ini. Ini ada bagiannya. Dia bentuknya kayak gini. Kita klik, dia harusnya sudah ini. Jika kita klik, maka dia akan masuk ke bagian ini. Nah, ini maksudnya dia rootnya sudah kita buat, namun file untuk bagian dari controller dan indeksnya belum kita buat nih untuk controllernya. Nah, langkah selanjutnya kita akan masuk ke bagian controller. Jadi di bagian user controller kalian tambahkan di bagian show. Oke, kita masuk dulu di bagian ini, sudah ada sih, kita sini di app http controller, cari user controller. Nah, di bagian user controller kita cari bagian show. Ini destroy, update, kemudian edit. Nah, ini bagian show. Nah, di bagian show ini kita tambahkan perintah seperti berikut. Oke, $user sama dengan, kemudian kita masuk ke panggil di modul user, kemudian kita tambahkan juga find or failed, kita ambil ID-nya. Nah, di sini dia melemparkan ID. Jadi dari root tadi, dari form index tadi kita masuk ke root, dia melempar ID. Kemudian kita lakukan return diarahkan ke view, yaitu di bagian user index. Gitu. Kita buat nih foldernya user show. Nah, ini nanti nama filenya adalah user show. Dan kita parsing datanya menggunakan perintah compact, ada selasnya, compact, kemudian kita parsing variabelnya, yaitu adalah users. Nah, seperti ini sudah selesai. Oke, kita Ctrl S. Ini kalau kita jalankan bentuknya nanti seperti ini. Coba kita jalankan kembali, kita back dulu misalnya, kita S, kemudian kita kembalikan. Nah, nanti dia errornya dikatakan bahwa usernya atau indeksnya belum ada. Nih, view-nya. Invalid argument exception, yaitu view di bagian user, so not found. Jadi dia belum ada. Nah, selanjutnya kita akan menambahkan sebuah file view di bagian resource view. Nah, ini ada bagian user view. Nah, sebenarnya di sini kita bisa saja mengcopy file yang sudah ada sebelumnya agar kita lebih mudah melakukan edit dari file sebelumnya. Nah, tapi di sini saya buat file baru saja, file, kemudian kita kasih nama show.blade.php. Ini punyanya ini Laravel. Nah, ketika sudah ada, tinggal kita masuk ke bagian home.
Jika kita akses bagian home, dia sudah ada struktur seperti ini. Nah, ini yang kita perlukan. Jadi kita copy saja yang ini, Ctrl A, salah ya, Ctrl A, Ctrl C, gitu. Bagian show kita paste. Nah, di bagian sini kita sesuaikan dengan title-nya. Jadi title-nya kemarin sudah kita buat bagian template Blade. Di sini kita ini misalnya data user atau view data user gitu, bisa misalnya view data user. Nah, ini seperti ini, dan berikutnya kita tambahkan di bagian di bagian konten. Nah, di bagian border ini kita tambahkan misalnya seperti ini. Ini kita hapus dulu. Oke, kita tambahkan apa ya, kita tambahkan di bagian sini itu juga ini sebenarnya ya sesuai selera saja, bisa saja langsung ditambahkan ini ke tanpa body, misalnya kita langsung bagian headernya saja juga boleh, tapi kita tambahkan di sini sajalah. Nanti kalau misalnya kurang bagus nanti kita sesuaikan. Nah, sini kita tambahkan untuk table, kemudian nama kelasnya adalah table border. Dan di dalamnya kita tambahkan bagian tr. Dan di dalamnya kita kasih td apa ya, di sini kita kasih sajalah username, misalnya username, kemudian kita tambahkan lagi td project. Di sini bisa kita tambahkan misalnya titik 2, dan berikutnya td seperti ini. Misalnya kita ambil datanya yaitu bagian username, berarti di sini kita tambahkan kode bracket dollar. Kita tadi memparsing di data ini ya, data user, jadi kita masukkan seperti username. Oke, seperti ini kayaknya sudah bisa. Coba kita jalankan dulu, Ctrl S, kita cek dulu ya datanya. Oke, bisa jalan nggak? Oke, kita coba refresh. Ini sudah ada. Ini ada username, kemudian Ahmadi. Nah, tinggal sisanya kita lakukan copy paste seperti itu. Ya udahlah, berarti ini tinggal kita copy di bagian tr, kita Ctrl C, Ctrl V. Nanti disesuaikan, nanti ada nama gitu kan. Nah, ini seperti ini sudah selesai. Kita Ctrl S dan kita jalankan kembali bagian ini. Oke, kita coba cek. Ini sudah selesai, ada admin dan seterusnya. Nama Ahmadi. Oh ya, nama Ahmadi. Ini admin. Nah, kira-kira sampai di sini itu sudah selesai untuk memview datanya. Ya, sudah cukup kayaknya. Jadi cukup seperti itu saja. Ketika mau ditampilkan nanti dia tampil datanya. Jika mau ditampilkan lebih banyak, nanti disesuaikan saja informasinya. View data user, misalnya seperti itu. Ini bagian header, kalau misalnya mau dihapus ya kita hapus saja. Ini misalnya nggak kita perlukan. Itu. Atau misalnya ini kita hilangi aja untuk bodinya, jadi dia langsung mepet ke bagian atas saja, juga bisa seperti ini. Oke, kita Ctrl S. Jadi seperti ini, kita maunya langsung mepet misalnya ke atas. Nah, nanti bisa seperti ini. Dia menyesuaikan dari ininya. Coba kita geser. Ya sudah. Nah, kira-kira seperti itu untuk bagian view data user. Ini kalau misalnya kita ini oh iya, ini kayaknya perlu kita tambahkan bagian ini ya. Berarti ini harus kita tambahkan dulu bagian edit. Bagian edit sih, bukan bagian back.
Ini kita kembalikan. Nah, ini kita kembalikan. Nah, di sini kita tambahkan bagian back. Jadi ada tombol backnya lah. Seperti itu. Oke, kita tambahkan di sini pakai tag A. Kita di sini wrapnya itu diarahkan bagian indeks saja. Jadi ke bagian indeks seperti sebelumnya. Ini kalau kalian ini lihat di bagian indeks, ya adalah kita tulis saja dia di bagian root. Root itu ngarah ke user index gitu. user.index. Nah, gitu sudah selesai. Dan untuk ini kita kasih kelas agar lebih baik supaya kelihatannya lebih oke lah. Kelas apa ya, kita kasih button apa, kita kasih sukses aja lah. Nah, gitu kita kasih di sini kembali juga boleh. Kita kasih back saja. Oke, Ctrl S dan coba kita jalankan kembali. Seperti ini. Dia sudah ada tombol backnya, jadi ketika di view ada backnya, jadi nggak perlu kita melakukan klik di atas. Coba kita back. Dia kembali seperti ini. Kita view, kembali, kemudian seperti itu. Oke, kira-kira seperti itu untuk bagian dari view user. Selamat mencoba dan jangan lupa di subscribe.